Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Clinical Analyzer dan Blood Gas Analyzer. Clinical Analyzer adalah alat analisis kimia yang digunakan untuk menghitung konsentrasi zat tertentu dalam sampel serum, plasma, dan urin. Clinical Analyzer juga merupakan salah satu alat medis, khususnya alat laboratorium yang canggih yang berfungsi untuk membantu proses analisa dan juga pengecekan unsur-unsur yang terkandung di dalam darah guna pengobatan pasien yang mengidap penyakit atau kelainan tertentu yang diakibatkan karena gangguan kimia dalam darah. Selanjutnya ada fungsi alat Clinical Analyzer. Fungsi alat ini tentu sangat banyak dan kompleks. Instrumen ini biasanya untuk menentukan tingkat albumin alkalifosfatase, asparatate transminase atau AST, dan nitrogen urea darah, bilirubin, kalsium, kolesterol, protein, dan asam urat dalam sampel darah tubuh, serum atau jenis lainnya. Alat ini mengotomatisi langkah analisis sampel berulang. Dengan cara ini, sebuah clinical analyzer dapat menganalisis ratusan sampel setiap hari dengan satu teknisi operasi yang otomatis. Alat ini mampu menggantikan prosedur analisis manual dalam laboratorium, rumah sakit, dan industri lainnya, dan dapat digunakan untuk menganalisa kandungan air, gas, mineral, logam, dan material biologis dari suatu lautan dalam kandungan air, gas, mineral, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bagian-bagian clinical analyzer. Alat ini memiliki komponen penting yang berfungsi untuk menguji sampel sehingga menghasilkan data yang akurat dan valid. Berikut bagian-bagian penting yang ada di dalam mesin clinical analyzer. Lampu fotometer, selang aspirator, kuvet, inkubator, sistem pembuangan, selang peristaltik. Prinsip kerja alat clinical analyzer. Lampu halogen sebagai sumber cahaya merupakan cahaya polikromatik yang mempunyai panjang gelombang 400-800 nm. Memancarkan cahayanya yang masuk ke monokromator, alat untuk menguraikan spektrum warna dari cahaya yang dihasilkan. Selanjutnya, perawatan alat clinical analyzer. Yang pertama, suhu ruangan tempat alat itu ditempatkan. Yang kedua, lakukan pemeriksaan secara berkala. Yang ketiga, selalu periksa reagennya seperti rinse, dilufen, milise, binidal, dan lain-lain. Jangan sampai teraglutinasi. Yang keempat, lakukan pemeriksaan secara berulang dan troubleshooting kondisi. Yang kelima, lakukan pemeriksaan teknik sampling dan jenis spesimen yang akan digunakan. Selanjutnya, pemeriksaan suhu ruangan. Selanjutnya, periksa cara penyimpanan serta lama penyimpanan. Yakinkan alat telah melakukan warm up dan telah dibuat background. Periksa kondisi volume dan kemasan reagen place. Selanjutnya ada kalibrasi dengan menggunakan serum kontrol untuk kalibrasinya. Serum yang sudah diketahui komposisi dan kadarnya yang diperiksa menggunakan auto analyzer seperti pemeriksaan sampel. Kelebihan dari clinical analyzer: sensitivitas tinggi, efektivitas tinggi, waktu pemeriksaan relatif cepat, ketelitian tinggi, pemeriksaan sampel dengan jumlah banyak dengan pemeriksaan yang berbeda. Kekurangannya: perawatan rumit, pengoperasian sulit, perlu tenaga ahli, membutuhkan waktu lebih lama, sampel yang digunakan harus serum, harga analisis lebih mahal. Selanjutnya ada troubleshooting dari clinical analyzer. Jika alat tidak bisa menghisap atau terjadi sumbatan, lakukan washing dengan cara masukkan menu tes, pilih wash, lalu hisapkan aquades ke selang sampai dengan menekan tombol hisap. Selanjutnya ada blood gas analyzer. Blood gas analyzer berfungsi untuk mendeteksi gas pada sampel cairan darah. Blood gas memiliki sensor sensitif di darah, adapun sampel yang diukur darah dari arteri dan vena, tidak bisa cairan tubuh lainnya. Selanjutnya ada prinsip kerja blood gas analyzer. Gas sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pemancaran sistem infrared. Fungsi blood gas analyzer untuk mengetahui kadar gas O2 dan CO2 dalam darah, mengetahui tingkatan keasaman, asam dan basa dalam sampel pH. Bagian-bagian blood gas analyzer. Yang pertama, ion selective electrode modules ada 4 jenis: elektroda pH, elektroda PCO2, elektroda PO2, elektroda reference for pH. Yang kedua, reagen chamber, tempat reagen standar dari 2 larutan digunakan untuk mengkalibrasi pH elektroda dan larutan pencuci. Humidifier wells, untuk menjenuhkan gas yang akan digunakan untuk mengkalibrasi elektroda PO2 dan PCO2 dengan air. Yang keempat, sampel input, sebagai tempat di mana sampel dimasukkan untuk dianalisis. Selanjutnya ada peristaltic pump, sebagai pompa untuk memberi tekanan pada
roller ke tubing. Yang keenam ada waste modul untuk mengumpulkan limbah setelah dianalisis. Selanjutnya ada kelebihan blood gas analyzer. Yang pertama dapat mendeteksi dan mengukur gas dalam darah yang lebih akurat. Yang kedua adalah lebih efisien. Yang ketiga ketelitian yang tinggi. Kekurangan blood gas analyzer hanya bisa mengukur gas dalam sampel dan harganya yang mahal. Kalibrasi blood gas analyzer. Pada alat ini yang harus dikalibrasi terutama pada 4 elektrodanya, diantaranya elektroda pH, elektroda PO2, elektroda PCO2, dan elektroda reference for pH. Perawatan blood gas analyzer. Membersihkan, mengganti preparat, semakin rajin menggunakannya maka semakin rajin menggantinya, apalagi yang sifatnya consumable. Selanjutnya ada penjaminan mutu. Pada umumnya untuk menjamin hasil analisis yang baik, laboran harus memastikan alat tersebut melakukan kalibrasi yang teratur. Selain itu juga, laboran bisa menggunakan darah pasien untuk memastikan dan membandingkan hasil dari alat blood gas analyzer. Dengan syarat darah yang akan dibandingkan sudah diketahui kadar konsentrasi.